Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan segenap rasa syukur dari lubuk hati kita yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah melimpahkan segenap nikmatnya kepada kita. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi yang cerah ini. Kita kemarin sudah mengkaji surah Al-Qadr bagian yang kedua, mengkaji tentang rahasia-rahasia, hakikat dan fadilah dari malam Lailatul Qadar. Maka pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang rahasia dan fadilah tentang malam Lailatul Qadar itu. Kemarin kita sudah mengkaji hadis-hadis terkait dengan rahasia dan fadilah malam Lailatul Qadar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan tambahkan hadis-hadis yang membicarakan atau membahas tentang rahasia dan fadilah malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Baiklah ibu sekalian, marilah kita awali kajian kita dengan membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bacakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Qala Ibnu Abi Hatim, akhbarona Yunusu akhbarona Ibnu Wahab haddatsani Maslamah an Ali bin Urwah qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min bani Israila abadullaha thamanina aman lam ya'suhu tarfata ainin. Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, arba'atan, akan 4 orang, mim bani Israila, dari kalangan Bani Israel. Abadu, menyembahlah mereka atau beribadahlah mereka 4 orang itu ya, Allah kepada Allah, sama nina, selama 80 aman tahun, lam ya'suhu, mereka tidak pernah bermaksiat kepadanya selama 80 tahun itu. Torfata ainin, sekejap saja. Jadi sekejap saja, sehari saja, sedetik saja, mereka 4 orang dari kalangan Bani Israel itu tidak pernah bermaksiat. Fadzakara, lalu menyebutkanlah ia Rasulullah Ayyuba, akan Ayub, Nabi Ayub, wa Zakaria, dan Nabi Zakaria, wa Hizqil ibnil Ajuz, dan Hizqil bin Ajuz, wa Yushak ibni Nun, dan Yushak bin Nun. Jadi keempat orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah Ayub, Zakaria, Hizqil bin Nun, dan Yushak bin Nun. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan Allah, orang-orang suci dari kalangan Bani Israil. Qala, lalu beliau berkata, lalu berkatalah ia, fa'ajaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Lalu kagumlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap 4 orang itu. Jadi para sahabat begitu mendengar kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kehebatan 4 orang itu, kesucian hati 4 orang itu, 80 tahun lamanya beribadah tanpa bermaksiat sedikit pun, maka para sahabat menjadi kagum pada mereka. Fatahu Jibrilu, lalu datanglah kepadanya, pada Nabi Muhammad, Jibrilu, malaikat Jibril.
Jadi ketika itu begitu Rasulullah menceritakan kehebatan dan kesucian 4 orang itu pada para sahabat, lalu malaikat Jibril datang. Faqala, lalu berkatalah malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ajabat ummatuka min ibadati haula'i. Ajabat, kagumlah ummatuka, umatmu, min ibadati haula'in nafar samanina sana. Kagumlah umatmu terhadap peribadatan 4 gulungan itu, 4 orang itu selama 80 tahun. Lam ya'suhu torfata'ain, tidak pernah sekalipun mereka berbuat maksiat dalam sekejap pun. Faqad anzalallah, lalu Allah menurunkan khairan, sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik, min dzalika, dari itu semua. Faqara alaihi, lalu Jibril membacakan kepadanya, kepada Nabi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dalam surah Al-Qadr itu dijelaskan bahwa ada suatu waktu, suatu saat di mana beribadah pada waktu itu, pada saat itu, ya, disebutkan dalam tafsir ini, hadza afdalu mimma ajabta anta wa ummatuka. Ini lebih afdol, lebih dahsyat, lebih mengagumkan, lebih menakjubkan daripada apa yang kamu kagumi dan umatmu kagumi. Qala, lalu berkatalah ia, fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ahu. Seketika itu juga bergembiralah, ya, bergembiralah, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, karena mereka memiliki suatu saat, suatu waktu, ya, di mana beribadah pada waktu itu, beribadah pada saat itu jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat pahalanya daripada amalan 4 orang dari kalangan Bani Israil, di mana 4 orang itu adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan Allah, orang-orang suci. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kehebatan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Maka marilah kita kejar, marilah kita berusaha untuk mencari, menemukan, kemudian melakukan ibadah di dalamnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin terbetik pertanyaan di dalam hati kita, mengapa Allah memberikan anugerah suatu malam yang begitu dahsyatnya, di mana beribadah 1 malam saja pahalanya bisa melampaui ganjaran orang yang berjihad di jalan Allah, qiyamul lail selama 80 tahun atau selama 1000 bulan. Orang yang beribadah tanpa maksiat sedikit pun selama 80 tahun atau 1000 bulan. Itu karena Allah memberikan keistimewaan pada kita umat Muhammad ini. Kembali kepada pertanyaan kita, mengapa Allah demikian sayangnya pada kita? Allah memberi peluang kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mengejar, ya, supaya tidak ketinggalan dengan amalan orang-orang dahulu. Karena apa? Dalam kenyataannya, kalau seandainya Allah tidak memberikan anugerah berupa malam Lailatul Qadar, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk menyamai peribadatan dan kesolehan orang-orang terdahulu. Mengapa? Karena orang-orang terdahulu umurnya jauh lebih panjang dari kita. Sementara untuk kalangan kita umurnya jauh lebih pendek. Mungkin ada yang hanya 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau paling 80 tahun sudah lama. Sementara umat-umat terdahulu bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 300 tahun, bahkan lebih panjang dari itu. Maka dapat dibayangkan beribadah selama itu, kesucian hati selama itu, tentu tidak akan sanggup kita samai kalau Allah tidak memberikan anugerah berupa malam Lailatul Qadar. Maka marilah kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya anugerah Allah ini, sehingga kita kejar, kita beribadah sebaik-baiknya, setulus-tulusnya,
kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu. Kemudian mungkin orang-orang bertanya, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Rasulullah Muhammad SAW bersabda berdasarkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah SAW, iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal asri. Iltamisu, carilah Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, fil witri, dalam malam-malam yang ganjil, minal asri, dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti malam yang keberapa? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Maka pada 10 hari terakhir dari Ramadan itu Rasulullah menuntunkan kepada kita untuk lebih serius lagi dalam beribadah, lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya iktikaf Ramadan. Demikian yang bisa kita simak dari rahasia malam kemuliaan. Maka demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.